Bab 1161, Memadukan. Julian, Kevin, dan Kailin juga membuat analisis sederhana. Itu hanya dianalisis berdasarkan informasi sepihak yang diperoleh. Dalam pandangan mereka, orang-orang berbaju hitam ini dikirim oleh Sekte Suantian untuk meningkatkan kesulitan kompetisi. Tidak. Seorang biksu terluka yang duduk bersila di tanah segera membantah kesimpulan ketiga orang tersebut. Dia berkata, orang-orang ini gila. Saya melihat banyak orang terbunuh, darah mereka terkuras, dan mereka berubah menjadi mumi. Ya, metode mereka kejam dan kejam. Jika mereka tidak dapat menangkap siapapun hidup-hidup, mereka akan langsung membunuh mereka. Mendengar ini, mereka bertiga tercengang. Bunuh langsung dan tiriskan darahnya. Julian tampak bingung dan bertanya, apakah dia begitu kejam? Ya, seorang biksu yang terluka mengangguk. Julian dan tiga orang lainnya menatapku dan aku melihatmu, dan untuk sesaat mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka bertiga duduk di dekat api unggun. Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika ini benar-benar masalahnya, maka ini pasti sebuah konspirasi untuk membunuh ratusan ribu orang jenius. Tapi mengapa mereka mengambil darah? Untuk apa mereka menggunakan darah itu? Kevin dan Kailin menggelengkan kepala. Kailin bertanya, Saudara Visser, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Kevin juga melihat ke arah Julian. Julian berpikir sejenak dan berkata, saya masih tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang ini dengan mengambil darah, dan saya tidak tahu di mana mereka menangkap semua orang. Prioritas utama adalah menemukan orang-orang yang ditangkap ini. Meskipun saya tidak ada hubungannya dengan mereka, saya tidak bisa begitu saja menyaksikan ratusan ribu orang berbakat meninggal secara tragis. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Kevin dan Kailin dan berkata, dengan cara ini, kamu masuk ke rumah abadi dulu, dan aku akan bertindak sendiri untuk mencari tahu asal-usul orang-orang ini. Tapi, Kailin bertanya dengan wajah cemas, bisakah kamu melakukannya sendiri? Saya sangat kecil dan masih bisa membantumu. Julian menyerah sedikit dan berkata, jika ada terlalu banyak orang, itu akan menghalangi. Saya bisa melakukannya sendiri. Bahkan jika saya tidak bisa menyelesaikannya, maka ada terlalu banyak orang dan itu tidak mungkin terselesaikan. Kailin ingin mengatakan sesuatu yang lain, tapi Kevin berkata tepat pada waktunya, dengarkan saja bosnya. Julian melirik ke beberapa biksu yang terluka. Dia tidak bisa mengabaikan situasinya begitu saja, tetapi dia tidak ingin urusannya di rumah abadi terungkap. Setelah berpikir sejenak, dia masih berencana untuk memasukkannya ke dalam Immortal Mansion. Bahkan jika Immortal Mansion terbongkar, dia yakin tidak ada yang berani merebutnya, karena ada roh senjata di Immortal Mansion, dan ada juga orang super kuat susu. Kemudian, Julian membawa mereka semua ke rumah abadi. Kevin dan Kailin juga memasuki rumah abadi. Sekarang, sudah malam. Langit mendung. Di sekelilingnya, Anda tidak dapat melihat jari-jari Anda. Angin malam bertiup, dan cabang-cabang di sekitarnya berdesir. Julian berdiri di atas pohon setinggi 100 meter, melihat sekeliling, dan setelah mengetahui arah, dia melompat dan terbang ke depan. Dia terbang sangat cepat dan menghilang dari area ini dalam sekejap mata. Tidak lama setelah penerbangan, dia mencium bau darah. Tubuh itu jatuh dari langit dan berdiri kokoh di tanah. Ada lebih dari selusin mayat di ruang terbuka ini. Darah mereka telah terkuras, dan tubuh mereka kering dan rata. Mereka mati mengenaskan, semuanya terbunuh dalam satu pukulan. Julian berjongkok dan memeriksa mayat-mayat itu. Darahnya telah terkuras habis, hanya menyisakan sedikit darah di tanah. Pada saat ini, Julian merasakan aura familiar. Energi iblis. Dia merasakan energi iblis. Namun, aura iblis ini sedikit berbeda dari aura iblisnya, dan dia tidak tahu apa bedanya. Dia melihat mayat-mayat di tanah dan berpikir. Bagaimana bisa ada energi iblis? Siapa dia? Apakah itu Herman? Dari pemahamannya, Herman adalah antek dari klan iblis. Saat itu, ketika iblis meninggalkan bumi, mereka meninggalkan beberapa antek di bumi, dan pemimpin iblis di dunia primitif adalah Herman. Beberapa tahun yang lalu, Herman mengambil tindakan terhadap kepala suku kuno. Dia ingin menyatukan dunia primitif. Apakah itu dia? Julian juga tidak begitu yakin. Jika memang Herman yang bertanggung jawab, lalu apa sebenarnya yang ingin dia lakukan dengan menangkap para jenius ini dan mengambil darah mereka? Julian menarik napas dalam-dalam dan pergi dengan cepat tanpa henti. Dia mencari di Gunung Wanku, ingin menangkap beberapa pria berbaju hitam untuk diinterogasi, namun di sepanjang jalan, dia tidak menemukan pria berbaju hitam, namun menemukan banyak mayat, yang semuanya memiliki penampakan kematian yang sama. Mereka semua dipaksa menyerap darah. Sepanjang perjalanan, Julian bertemu dengan setidaknya ratusan orang yang meninggal secara tragis. Dentang-dentang-dentang. Di kejauhan terdengar suara perkelahian. Setelah Julian mendengar suara perkelahian, dia segera terbang ke depan. Tidak butuh waktu lama sebelum pertempuran terlihat. Itu Sabrina. Julian melihat orang-orang berkelahi. Dia adalah pemimpin Tianyuan. Pemimpinnya adalah Abian, diikuti oleh Sabrina. Selain itu, ada banyak murid Tianyuan. Murid-murid Tianyuan sangat kuat, pertempurannya sengit, dan orang-orang berkulit hitam terus-menerus dibunuh.
Namun, semakin banyak pria berbaju hitam muncul, dan kekuatan mereka menjadi semakin kuat. Mereka begitu kuat sehingga bahkan Abian, Sabrina dan yang lainnya tidak dapat melawan mereka. Julian ingin mengambil tindakan. Namun, setelah memikirkannya beberapa saat, dia masih menahan diri. Setelah berpikir sejenak, dia mulai memerintahkan Zuzu di Immortal Mansion untuk membantunya membuat pakaian dan topeng seperti pria berbaju hitam. Zuzu bergerak cepat dan cepat membuat apa yang dibutuhkan Julian. Julian diam-diam mengganti pakaiannya dan mengenakan topengnya. Kemudian, dia melompat dan muncul di tanah. Melihat pertempuran di kejauhan, dia berpikir, bagaimana dia bisa menyelinap masuk. Menurut idenya, pertama-tama dia akan berbaur dengan orang-orang berbaju hitam ini untuk melihat apa yang ingin mereka lakukan. Selain itu, ia juga mengetahui banyak orang yang ditangkap. Untuk menyelamatkan orang-orang ini, Anda harus menemukan markas mereka. Pertempuran itu sengit, tetapi ketika sejumlah besar pria berbaju hitam bergabung, murid-murid Tianyuan tidak lagi menjadi lawan. Mereka terluka, kehilangan kemampuan bertarung, dan ditangkap hidup-hidup. Pada saat ini, Julian mengambil kesempatan itu, diam-diam mendekat, dan memadukannya dengan sejumlah besar pakaian hitam. Bawa pergi. Pemimpin pria berbaju hitam memberi perintah. Murid-murid Tianyuan dibawa pergi dan meninggalkan daerah itu. Julian juga ikut campur. Dia mengikuti ratusan pria berpakaian hitam dan meninggalkan daerah tersebut. Pria berbaju hitam itu bergegas menuju kedalaman Gunung Wanku, dan segera tiba di bagian terdalam Gunung Wanku. Begitu dia mendekati tempat ini, Julian merasakan energi iblis yang kuat. Tempat ini persis di mana dia, Kevin, dan Kailin muncul sebelumnya, tapi mereka tidak mendalaminya. Jadi ini dia. Julian diam-diam bergumam di dalam hatinya, sepertinya ada kam iblis jauh di dalam Gunung Wanku. Tapi mengapa ada kam iblis di sini? Mengapa Sekte Swantian memilih tempat ini untuk kompetisi? Apakah Sekte Swantian tidak mengetahuinya, atau apakah Sekte Swantian sendiri berkolusi dengan iblis? Tiba-tiba, Julian memiliki banyak pemikiran di benaknya. Bab 1162, Kebenaran. Mengenai kebenaran masalah ini, Julian masih belum tahu. Dia mengikuti kekuatan utama dan terus maju. Tumbuhan di daerah ini terkena dampak energi jahat dan semuanya mati. Sejauh mata memandang, pegunungannya gundul. Di sekeliling, ada keheningan yang mematikan. Hanya langkah kaki. Segera, kami tiba di luar ngarai. Ada formasi di luar ngarai. Formasi ini sangat ajaib. Julian melihat bahwa ketika orang-orang di depan masuk, jejak energi iblis akan muncul di tubuh mereka. Ketika orang-orang dengan murid Tianyuan menyeberang, formasi akan bersinar dan alarm akan berbunyi. Ternyata jika ingin masuk ke dalam formasi, kamu harus memiliki energi iblis di tubuhmu. Ketika Julian melihat pemandangan ini, dia bergumam pelan di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak takut akan hal ini. Karena dia juga mempunyai energi iblis di tubuhnya. Segera, dia tiba di formasi. Tanpa ragu-ragu, dia melewati formasi. Saat dia memasuki formasi, beberapa energi iblis diubah ke dalam tubuhnya, dan dia berhasil memasuki formasi. Setelah melewati formasi tersebut, terdapat sebuah gua batu di depannya. Di luar gua, ada orang-orang berjubah dan bertopeng hitam. Di dalam gua terdapat pintu batu yang tertutup rapat. Ketika orang-orang berbaju hitam ini datang ke pintu batu, mereka meletakkan tangan mereka di pintu batu dan mengaktifkan energi jahat memasuki pintu batu dan pintu batu terbuka secara otomatis. Melihat pemandangan ini, Julian merasa lega. Ini bukan apa-apa baginya, dia bisa menyelinap masuk dengan mudah. Segera, mereka menyatu ke dalam gua. Setelah memasuki gua, ada lorong yang terbentang jauh di bawah tanah. Ada orang-orang berbaju hitam di kedua sisi lorong. Tempat ini dijaga ketat, dengan satu pos setiap 3 langkah dan satu penjaga setiap 5 langkah. Selain itu, Julian juga bisa merasakan betapa kuatnya para penjaga ini. Masing-masing dari mereka telah mencapai tahap ke-7 atau ke-8 untuk menjadi orang suci. Beristirahatlah dan biarkan tim lain mencari si jenius dari Gunung Wanku. Seorang pemimpin memberi perintah. Pria pendamping berbaju hitam di kiri. Julian tidak tahu kemana dia pergi, jadi dia hanya mengikuti pasukan besar. Awalnya, dia ingin mengikuti murid-murid Tianyuan untuk melihat di mana orang-orang ini dipenjara, tetapi ketika dia datang ke kam iblis, dia tidak berani bertindak gegabah. Jika dia ketahuan, akan sulit baginya untuk membunuhnya dan melarikan diri. Meski ada teratai ajaib di tubuhnya, ada tandanya. Namun, dia tidak yakin token itu masih berguna. Jika orang-orang di sini mengabaikan token tersebut, maka begitu identitasnya terungkap, dia akan mati tanpa tempat pemakaman. Mengikuti beberapa pria berbaju hitam, mereka masuk jauh ke dalam gua dan pergi ke istana bawah tanah. Istana ini sangat besar, dengan banyak ruangan. Setiap kamar memiliki nomor di pintunya. Setiap orang memasuki kamarnya dan mulai beristirahat. Setelah mencapai titik ini, Julian merasa khawatir. Kemana arahnya? Dia hanya menyelinap masuk dan tidak berani memasuki ruangan sembarangan. Setelah berpikir sejenak, dia berencana untuk pergi dan melihat sekeliling istana bawah tanah untuk melihat di mana orang-orang yang ditangkap ditahan. Keamanan di luar sangat ketat, namun jauh di dalam, tidak ada keamanan.
Julian bergerak maju perlahan, dan di sepanjang jalan dia bisa melihat banyak orang mengenakan jubah hitam dan topeng hitam. Orang-orang ini tidak saling menyapa. Julian berjalan dengan santai. Segera, dia keluar dari istana bawah tanah. Muncul di pintu masuk lorong bawah tanah, berdiri di pintu masuk, dia bisa merasakan energi iblis yang kuat. Bahkan dia dikejutkan oleh energi iblis ini. Dan tubuhnya juga menjadi aktif saat ini. Sel-sel dalam tubuh berdetak dan darah mengalir. Energi iblisnya sangat kuat sehingga dapat mempengaruhi tubuhku. Apa? Tepat ketika Julian berhenti untuk menonton, teriakan dingin datang dari belakangnya. Julian berbalik dan melihat seorang lelaki tua berjalan mendekat. Orang tua itu mengenakan jubah hitam, tanpa topeng, wajahnya keriput, matanya cekung, dan tangannya memegang tongkat hitam. Tidak ada topeng. Julian tercengang. Semua orang memakai topeng. Orang ini tidak memakai topeng, jadi dialah yang harus bertanggung jawab. Namun, Julian tidak tahu siapa orang ini, siapa namanya, dan apa namanya. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Pria tua dengan tongkat itu mendekat dan matanya tertuju pada Julian. Saat ini, Julian sangat gugup dan telapak tangannya berkeringat. Tuan Pelindung. Pada saat ini, seseorang berjalan dari kejauhan lagi, seseorang yang mengenakan jubah hitam dan topeng merah. Orang ini berlutut di tanah dan berkata, Tuan Pelindung, kami telah menangkap banyak orang. Mereka yang belum semuanya ditangkap. Mereka dibunuh dan diambil darahnya, dan masih banyak orang di Gunung Wanku. Orang tua dengan tongkat itu memerintahkan, cepat tangkap mereka semua dalam waktu 3 hari. Jika kamu bisa menangkap mereka hidup-hidup, tangkap mereka hidup-hidup. Jika kamu tidak bisa menangkap mereka hidup-hidup, bunuh mereka dan ambil darahnya. Ya. Pria bertopeng merah itu setuju, lalu berdiri dan segera pergi. Julian juga tahu bahwa orang di depannya adalah pelindung. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, Tuan Pelindung, saya baru saja melihatnya. Ini adalah area terlarang. Jangan menerobos masuk. Aura iblisnya sangat kuat. Hati-hati agar tidak tertelan oleh aura iblis. Pelindung itu mengatakan sesuatu, berbalik dan memasuki lorong. Dia juga tidak curiga. Karena tempat ini dikelilingi oleh banyak formasi. Hanya mereka yang telah melatih keterampilan iblis dan mengembangkan energi iblis yang dapat memasuki formasi tersebut. Setelah pelindung itu pergi, Julian menghela nafas lega. Ini sangat berbahaya. Aura di tubuh orang ini terlalu kuat. Jika dia ketahuan, aku khawatir aku tidak akan bisa menerima salah satu serangannya. Julian berbalik dan melihat ke jalan di belakangnya. Tempat ini adalah area terlarang, dan energi iblisnya sangat menakutkan. Tempat apa ini? Dia ingin pergi, tetapi didorong oleh rasa penasaran, dia memilih untuk masuk. Dia berjalan ke lorong itu. Lorongnya tidak besar, tinggi 5 meter dan lebar 5 meter. Di sekitar bebatuan hitam, terdapat beberapa mutiara malam yang bergelantungan. Mutiara tersebut memancarkan cahaya putih samar, menerangi lorong tersebut seperti siang hari. Julian perlahan masuk lebih dalam. Di lorong itu, suasananya sangat sunyi. Hanya suara langkah kakinya saja. Dia mencoba yang terbaik untuk menjaga auranya tetap terkendali dan berjalan dengan lembut. Butuh waktu sekitar 10 menit untuk berjalan kaki. Dia datang jauh ke bawah tanah. Tempat ini sangat kosong, dan bagian atas kepalanya penuh dengan stalaktit yang aneh. Di ruang terbuka di depan, ada kuburan. Saat ini, lelaki tua dengan tongkat berdiri di depan kuburan. Tuan Mufan, kamu akan dibangkitkan dalam beberapa hari. Orang tua itu bergumam pelan, untuk menghancurkan formasi dan membangkitkanmu. Bawahanku telah bekerja keras untuk menangkap ratusan ribu pemuda jenius, termasuk mereka yang memiliki kekuatan supernatural yang hebat. Darah orang-orang ini cukup untuk membangkitkanmu. Mendengar ini, Julian menahan napas. Ternyata setan berusaha sekuat tenaga untuk membangkitkan orang-orang di dalam kubur. Mufan, siapa dia? Dia layak klan iblis mengorbankan ratusan ribu orang untuk membangkitkannya. Badai muncul di hati Julian. Setelah mengetahui kebenaran masalah ini, dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan pergi dengan tenang. Karena auranya yang tertahan dan energi iblis yang menakutkan di sini, orang biasa tidak bisa mendekatinya sama sekali. Orang tua itu tidak terlalu memperhatikan dan tidak tahu bahwa seseorang sedang mengikutinya dengan diam-diam. Bab 1163, Julian maju ke depan. Julian tidak pernah menyangka ada makam jauh di bawah tanah. Orang-orang di dalam makam adalah iblis dari zaman kuno. Sekarang iblis mencoba yang terbaik untuk membangkitkan orang bernama Mufan ini. Sekarang Julian mengetahui konspirasi iblis, bagaimana dia bisa menyaksikan orang-orang ini mati dengan menyedihkan. Jika tidak ada yang lain, ucapkan saja Sabrina. Dia berjanji pada Levin untuk menjaga Sabrina dengan baik. Sekarang, Sabrina dalam masalah, bagaimana mungkin dia tidak menyelamatkannya? Dia berbalik dengan tenang. Dia meraba-raba di gua bawah tanah ini. Untungnya, tidak ada peringatan di dalam. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bergerak maju. Segera, dia menemukan lokasi penjara bawah tanah itu. Ada kehati-hatian di sini. Julian tidak berani masuk. Beberapa hari berlalu tanpa dia menemukan kesempatan untuk menyelamatkan siapapun. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang ditangkap.
Baru hari ini, pelindung muncul dan pergi ke ruang bawah tanah sendiri. Julian menyusup ke dalam penjaga iblis, menjadi anggota penjaga, dan mengikuti pelindung. Setelah pelindung memasuki ruang bawah tanah, dia melihat para jenius di penjara di ruang bawah tanah dan mengeluarkan perintah, kebangkitan Tuan sekarang, ambil semua orang-orang ini bunuh dan gunakan darah mereka untuk membangkitkan tuannya. Ya. Setelah menerima perintah, orang di belakangnya dengan cepat berjalan dan membuka ruang bawah tanah pertama. Di penjara bawah tanah pertama, ada lebih dari 100 orang yang dipenjara. Kekuatan orang-orang ini disegel, dan beberapa bahkan terluka. Orang-orang yang mengenakan jubah hitam dan topeng hitam tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Beberapa orang meninggal secara tragis dengan pedang di tangan. Setan! Iblis, kamu akan menerima balasanmu. Tolong. Seseorang datang dan selamatkan aku. Ketika orang lain melihat seseorang dibunuh dan darahnya terkuras, mereka ketakutan dan berteriak ketakutan. Julian bersembunyi di antara para penjaga iblis dan tidak tahan melihat pemandangan ini. Apa yang harus dilakukan? Julian menjadi khawatir. Saat dia khawatir, beberapa orang lagi terbunuh. Orang-orang ini mati di depan matanya. Dia ingin menyelamatkan mereka, tetapi kam iblis di sini penuh dengan iblis, dan orang-orang ini juga sangat kuat. Terutama pelindungnya, yang sangat kuat. Diperkirakan secara konservatif dia telah mencapai negeri dongeng. Jika dia mengambil tindakan sekarang, dia tidak hanya tidak bisa menyelamatkan siapapun, dia bahkan mungkin ditangkap dan dibunuh. Ah! Para jenius ini menjerit dan darah mereka terkuras habis, berubah menjadi mumi dalam sekejap. Membantu. Tangisan dan doa terus bergema. Mereka yang terbunuh bersembunyi di sudut, menggigil. Julian tidak tahan lagi. Jika dia tidak berdiri saat ini, lebih banyak. Jika dia tidak berdiri saat ini, lebih banyak orang akan mati. Namun, jika dia berdiri, dia akan mati. Dia terjebak dalam konflik. Saat dia ragu-ragu, lebih dari 100 orang di penjara bawah tanah pertama semuanya terbunuh. Penjaga mulai pergi ke ruang bawah tanah kedua. Ada lebih banyak orang di ruang bawah tanah kedua, lebih dari 500 orang, termasuk beberapa wajah yang akrab dengan Julian, termasuk Abian, Sabrina, Koko, dan lainnya. Julian mengikuti pasukan besar dan melihat Sabrina di penjara bawah tanah ini. Saat ini, beberapa pria berbaju hitam memasuki ruang bawah tanah dan mulai membunuh orang. Ah! Iblis, biarpun aku menjadi hantu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Raungan keengganan dan kemarahan terus terdengar. Pada saat ini, seorang penjaga berjalan menuju Sabrina, mengangkat pedang di tangannya, dan menebas lehernya. Kultivasi Sabrina tersegel dan dia tidak bisa bergerak. Menghadapi kematian, dia hanya bisa menutup matanya. Berhenti. Julian tidak tahan lagi dan berteriak dengan keras. Pada saat yang sama, dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di depan Sabrina. Dia mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatan mengerikan dari telapak tangannya untuk mendorong kembali pedang yang jatuh. Apa? Pelindung itu memperhatikan dengan acuh tak acuh saat darah orang-orang ini diambil. Sekarang seseorang berdiri, wajahnya menjadi gelap dan dia berkata dengan suara dingin, apakah kamu ingin mati? Keluar dari sini. Julian, yang mengenakan topeng, memandang pelindung yang marah itu dan berkata, Tuan Pelindung, apakah Anda benar-benar ingin mengorbankan begitu banyak orang untuk membangkitkan Mufan? Ya. Pelindung itu berkata, Tuan Mufan adalah seorang jenius. Begitu dia dibangkitkan, dia akan menekan para jenius dari 3.000 dunia. Ini juga orang yang ditunjuk untuk dibangkitkan. Anda berada di departemen mana? Siuh. Julian menarik napas dalam-dalam, dia tahu bahwa dia akan segera terungkap. Namun, dia tidak bisa begitu saja menyaksikan Sabrina dibunuh. Dia memaksa dirinya untuk tenang, melihat ke pelindung, dan dengan pikiran, sebuah tanda hitam muncul di tangannya, menstimulasi energi iblis di tubuhnya, dan tanda di tangannya meledak menjadi kekuatan yang tak terbatas. Ini. Pelindung itu tercengang. Menghadapi tanda itu, dia merasakan kakinya gemetar. Berdebar. Pelindung itu tidak bisa lagi menahan diri dan berlutut di tanah. Sabrina dan yang lainnya benar-benar tercengang. Ini. Ketika Sabrina melihat token di tangan Julian, dia tidak merasakan tekanan apapun karena tidak ada energi iblis di tubuhnya. Token ini hanya ditujukan untuk iblis dan mereka yang berlatih seni iblis. Namun, dia merasa token itu agak familiar. Benar. Dia tiba-tiba teringat. Ketika saya berada di klan kuno, keluarga tersebut mengalami krisis kepunahan. Hanya ketika seorang pria muncul dengan tanda ini, klan kuno dapat menghindari bencana tersebut. Besar, tuanku. Pelindung itu berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Julian tidak menyangka bahwa token yang diberikan oleh Momo akan begitu efektif. Seorang pria kuat berlutut di tanah ketika melihatnya. Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata, biarkan semuanya pergi. Ini.
Pelindungnya mendapat masalah. Tuan, kami telah bekerja keras untuk membangkitkan Guru Mufan. Dia akan segera dibangkitkan. Bagaimana kami bisa menyerah? Julian tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak bisa menggunakan token itu. Dia tenggelam dalam pikirannya, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, bisakah ia dibangkitkan hanya dengan menggunakan darah? Pelindung itu berlutut di tanah, dahinya menyentuh tanah, dan berkata, saat itu, Kaisar Iblis tahu bahwa dia akan mati. Sebelum dia mati, dia menggunakan energi iblis tertinggi untuk menyegel satu-satunya garis keturunannya, Mufan. Tahun-tahun yang kekal telah berlalu, dan kekuatan segel menjadi sangat lemah. Namun, ini bukanlah kekuatan yang dapat membuka segel. Kami telah mempelajari metode rahasia kuno, dan dengan darah orang-orang ini, kami dapat memecahkan segel dan biarkan sang guru dibangkitkan. Setelah mendengar ini, Julian secara kasar mengerti. Ternyata membuka segel membutuhkan energi iblis yang tertinggi. Namun kekuatan mereka tidak cukup, jadi mereka berencana menggunakan darah orang-orang ini. Roh jahat tertinggi. Dia memikirkan tentang tubuhnya. Tubuhnya dibentuk kembali oleh teratai ajaib. Dan teratai ajaib ini adalah harta paling berharga dari klan iblis, mengandung energi iblis tertinggi. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya akan mencoba dan melihat apakah saya bisa membuka segelnya. Jangan bunuh orang-orang ini dulu. Tuanku, Anda. Pelindung itu menatap Julian yang mengenakan topeng. Dia masih tidak tahu identitas Julian. Dia tidak tahu mengapa di antara bawahannya, akan ada seseorang yang membawa tanda menakutkan dengan energi iblis. Meskipun dia tidak tahu token apa itu, dia tahu bahwa hanya orang kuat dari klan iblis yang layak memiliki token seperti itu. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku mencobanya. Jika tidak berhasil, kamu membunuh orang. Julian memegang token di tangannya dan bahkan berbicara dengan keras. Ya. Pelindung tidak berani melanggarnya. Julian berkata, oke, bangun dan bicara. Pelindung itu kemudian berdiri. Julian berbalik, menatap Sabrina, tidak berhenti lama, berbalik dan pergi. Bab 1164, Kebangkitan. Julian melangkah maju dan pelindungnya untuk sementara berhenti membunuh orang. Di bawah kepemimpinan wali, Julian pergi ke makam jauh di bawah tanah. Selama periode ini, pelindungnya ketakutan. Dia tidak tahu identitas Julian. Dia ingin bertanya, tapi dia tidak berani. Hal yang sama berlaku untuk Julian. Dia juga memiliki banyak pertanyaan di benaknya yang ingin dia tanyakan, tetapi dia takut ketahuan. Setelah sekian lama, Julian tidak dapat menahannya lagi dan bertanya, dari mana asal-usul Mufan? Kali ini giliran sang pelindung yang kebingungan. Mufan terkenal di dunia iblis. Ayahnya adalah salah satu kaisar iblis di zaman kuno dan salah satu pemimpin klan iblis. Dia memegang tanda yang menakutkan, tetapi dia tidak tahu tentang Mufan. Apa? Sulit untuk menjawabnya. Suara Julian keras. Pelindung itu berhenti dan memandang Julian. Dia sudah sangat tua dan wajahnya berkerut. Dia memiliki ekspresi rendah hati di wajahnya dan bertanya, Tuan, dari mana asal Anda dan bagaimana Anda bisa masuk ke dalam bawahan saya? Apakah Anda dikirim untuk mengawasiku dari atas? Julian berkata perlahan, saya berasal dari dunia iblis. Selebihnya, Anda tidak perlu bertanya lebih banyak. Ya. Pelindung itu mengangguk dan tidak bertanya lagi. Dia berkata, orang kuat setingkat kaisar adalah orang kuat tertinggi di dunia. Di zaman kuno, pasukan iblis muncul di bumi dan ingin menaklukkan bumi, tetapi mereka mendapat serangan balik dari makhluk di bumi. Saat itu, Tuan Ziku memimpin pasukan untuk menyerang bumi, tetapi dia mendapat serangan balik dari manusia di bumi dan terjebak di Gunung Wanku. Tuan Ziku telah mampu memahami rahasia surga. Dia tahu itu dalam pertempuran ini, dia akan mati. Agar tetap menjadi keturunan, disinilah satu-satunya garis keturunan Mufan disegel. Setelah iblis dievakuasi, makhluk di bumi mulai memburu iblis. Sekarang setelah banyak hal terjadi, kekuatan iblis di bumi sudah sangat lemah, dan leluhurku adalah seorang jenderal di bawah pimpinan Lord Ziku saat itu. Nenek moyang kami meminta kami untuk tinggal di dunia primitif dan menunggu perintah dari dunia setan. Beberapa dekade yang lalu, kami menerima perintah rahasia untuk menduduki dunia primitif dan membangkitkan Mufan. Setelah mendengar ini, Julian tahu bahwa iblis akan mengambil tindakan lagi. Oke, pimpin jalan. Julian tidak banyak bicara. Silakan lewat sini. Pelindung itu memberi isyarat mengundang. Segera, kami tiba di makam jauh di bawah tanah. Energi iblis di sini juga sangat menakutkan, berkali-kali lipat dari dunia luar. Orang kuat biasa tidak bisa mendekati tempat ini sama sekali. Julian berdiri di depan makam. Di batu nisan, ada beberapa kata kuno yang terukir di atasnya. Julian tidak dapat memahami apa arti kata-kata ini, tetapi dia secara kasar dapat menebak bahwa di sana tertulis, makam Mufan. Julian bertanya, bagaimana cara membangkitkannya? Pelindung itu datang dan melambaikan tangannya, dan kekuatan yang kuat muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini menyapu dan tanah di makam menghilang. Tempat ini adalah sebuah formasi. Julian tidak memahami formasinya, dia hanya bisa melihat beberapa garis rumit, dan di dalam garis itu, ada peti mati tidak memiliki penutup, dan seorang pria terbaring di dalamnya.
Pria itu tampak muda, baru berusia 18 atau 19 tahun, dengan sedikit ekspresi kekanak-kanakan di wajahnya. Pelindung itu berkata, ini adalah segel yang ditinggalkan oleh Tuan Ziku. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, kekuatan segel itu sangat kuat. Saya telah mempelajari rahasia kuno, tetapi saya masih tidak dapat membuka segelnya. Saya perlu meminjam kekuatan darah manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk bekerja sama. Hanya dengan teknik rahasia segelnya dapat dibuka dengan enggan. Julian melihat baris teks yang rumit dan bertanya, bisakah dibuka menggunakan energi iblis? Ya. Pelindung itu berkata, namun, energi iblis yang dibutuhkan sangat besar, dan dengan kekuatan bawahanku, masih mustahil untuk mencapainya. Julian berkata, mundurlah dan saya akan mencoba. Ya. Pelindung itu mundur sedikit. Julian melihat teks baris rumit di depannya, menarik napas dalam-dalam, mengaktifkan energi iblis di tubuhnya, dan menenggelamkannya ke dalam formasi di depannya. Pada saat ini, dia merasakan kekuatan hisap yang sangat agung datang dari dalam formasi. Kekuatan hisap ini dengan gila-gilaan menyerap energi di tubuhnya. Wajahnya sedikit berubah dan dia ingin berhenti, tetapi dia tidak bisa berhenti. Segera, energi iblis di tubuhnya terkuras. Dia juga pingsan. Dia bingung. Namun, pada saat ini, dia merasa kekuatan hidupnya sedang terkuras habis. Saat ini, suara Zuzu datang dari Immortal Mansion. Julian, jangan melawan. Formasi ini menyerap energi iblis di tubuhmu, yang belum dapat kamu kendalikan. Tubuhmu adalah teratai ajaib, dan energi iblis dari teratai ajaib berada di luar imajinasimu. Jangan melawan sekarang, biarkan saja formasi menyerapnya. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Mendengar ini, Julian tidak lagi melawan. Pada saat ini, dia merasakan energi iblis yang menakutkan diubah ke dalam tubuhnya. Semua energi iblis ini diserap ke dalam formasi, dan formasi tersebut juga dihidupkan kembali pada saat ini, mekar dengan cahaya warna-warni. Di belakangnya, keringat dingin mengucur di dahi pelindungnya. Terlalu kuat. Energi iblis ini sangat menakutkan. Bahkan jika dia telah berlatih selama ribuan atau 10.000 tahun, dia masih belum sebaik 1/10 dari energi iblis ini. Pada saat yang sama, dia menjadi semakin penasaran dengan Julian. Orang kuat macam apa dia? Adegan ini berlangsung sekitar 10 menit. Klik. Sebuah suara bergema. Formasi itu menghilang. Saat formasi menghilang, peti mati itu terungkap sepenuhnya, dan pria di dalam peti mati itu perlahan membuka matanya, perlahan merangkak keluar dari peti mati, dan berdiri di tanah. Mufan, Tuan Mufan. Pelindung itu begitu bersemangat hingga dia bahkan gemetar saat berbicara. Julian juga melihat ke arah Mufan, dan Mufan juga melihatnya. Siapa kamu? Mufan berbicara, suaranya sedikit tersentak-sentak, seolah dia sudah lama tidak berbicara dan tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak perlu bertanya siapa aku. Setelah Julian selesai berbicara, dia berbalik, melihat ke pelindung, dan berkata, formasi telah dibuka, Mufan telah dibangkitkan, biarkan semua orang yang ditangkap pergi, dan Anda, silakan tinggalkan tempat ini sesegera mungkin. Jika orang kuat dari sekte lain mengetahuinya, sejumlah besar orang kuat pasti akan muncul mengelilingi Anda. Setelah Julian selesai berbicara, dia pingsan. Dia duduk di tanah, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bangun. Pada saat ini, Mufan muncul di depannya, melambaikan tangannya dengan santai, kekuatan yang kuat muncul dari telapak tangannya, dan langsung melepas topeng hitam di wajah Julian. Dia memandang Julian dengan ekspresi serius di wajahnya dan berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa segel formasi yang dipasang oleh ayah saya akan dibuka oleh anak manusia. Meskipun tubuh Anda mengandung energi iblis yang sangat menakutkan, jiwa Anda adalah murni manusia. Julian tidak menyangka identitasnya akan terungkap oleh Mufan secara sekilas. Teratai ajaib. Dia menatap Julian sebentar, dengan sedikit keterkejutan di ekspresinya. Apakah ini jiwa kelahiran ayahku? Dia tiba-tiba menarik Julian ke atas, dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan berkata, siapa kamu? Bagaimana tubuhmu bisa menjadi jiwa ayahku? Saat ini, Julian sangat lemah dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Apa salahnya aku menjadi manusia? Aku menyelamatkanmu dari kubur. Kenapa, kamu ingin membalas kebaikan dengan permusuhan? Julian berbicara dengan tenang. Izinkan saya bertanya, apa yang terjadi dengan tubuh fisik Anda? Wajah Mufan gelap, dan aura di tubuhnya sangat menakutkan. Julian tidak menyembunyikan apapun. Saya pernah mati sebelumnya. Secara kebetulan, saya bertemu dengan teratai hitam. Teratai ini menjadi tubuh fisik saya, dan saya dibangkitkan. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Jiwa ayahku abadi, dan kamu dapat memurnikannya dan mengubahnya menjadi tubuhmu. Bab 1165, Penyelamatan berhasil. Mufan tidak mempercayai kata-kata Julian. Bahkan jika ayahnya sudah meninggal, kehidupan yang ditinggalkannya tidak terkalahkan. Bagaimana seorang anak muda bisa memperbaikinya? Kamu keluar dulu. Mufan berbalik dan melihat pelindungnya. Ya. Pelindung itu tidak berani tinggal lebih lama dan segera pergi. Mufan melepaskan Julian, dan tubuh Julian jatuh ke tanah, dia bangkit dari tanah dengan susah payah dan duduk bersila di tanah. Mufan berdiri di samping, memandangnya, dan berkata, hanya kamu dan aku di sini.
Katakan yang sebenarnya. Apa yang terjadi dengan tubuhmu? Julian mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Mufan. Namun, sekarang dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan Mufan. Mufan, ayahmu sudah lama meninggal. Meskipun teratai ajaib pernah menjadi jiwa kelahiran ayahmu, jiwa ayahmu telah lama menghilang. Teratai ajaib hanyalah sebuah benda. Julian berbicara dengan lembut. Izinkan saya bertanya, apa yang terjadi? Mufan meraung. Energi iblis di tubuhnya begitu kuat sehingga bahkan Julian pun merasa gemetar ketakutan. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia berkata perlahan, saya berkata, saya pernah mati sebelumnya, dan orang kuatlah yang menyelamatkan saya. Dia menggunakan teratai ajaib untuk membentuk kembali tubuh saya, dan saya dibangkitkan. Mendengar ini, Mufan jatuh ke tanah. Tidak ada harapan. Tanpa teratai ajaib, ayahku tidak akan pernah dibangkitkan. Dia tampak frustrasi. Julian duduk di tanah, beristirahat sebentar, lalu dengan enggan berdiri dari tanah, memandang Mufan, dan berkata, mengapa, apakah kamu masih ingin mendapatkan teratai ajaib? Saya sekarang telah membudidayakan teratai ajaib kelahiran baru. Mufan berdiri dari tanah, duduk di tanah, melirik ke arah Julian, dan berkata, fakta bahwa teratai ajaib dapat menyatu sempurna dengan jiwa Anda berarti Anda ditakdirkan untuk mendapatkan teratai ajaib, dan itu berarti Anda memiliki persetujuan ayah. Jika tidak, bahkan jika Anda memiliki kemampuan untuk mencapai langit, jiwa Anda tidak dapat diintegrasikan ke dalam teratai ajaib. Dia berdiri, berbalik dan berjalan keluar. Julian juga mengikutinya keluar, karena masih banyak orang yang dipenjara di penjara bawah tanah. Di luar, pelindung sudah menunggu. Segera, keduanya keluar. Tuan Mufan, Tuan, pelindung itu memandang mereka berdua. Mufan berkata, tidak cocok tinggal di sini untuk waktu yang lama. Silakan turun dan evakuasi semuanya. Lalu, orang-orang di ruang bawah tanah itu. Pelindung itu memandang Mufan dan kemudian ke Julian. Julian berkata, kamu pergi dulu dan hapus formasi, saya akan menemukan cara untuk menyelamatkannya. Ya. Pelindung itu mengangguk. Kemudian, pelindung itu memerintahkan semua orang untuk pergi. Dia segera meninggalkan gua bawah tanah ini. Dunia luar. Pelindung itu berlutut di tanah. Tuan Mufan, nenek moyang saya adalah seorang jenderal di bawah pimpinan Tuan Siku. Misi saya adalah menunggu di sini dan membangkitkan Anda. Mufan melihat ke kejauhan. Ingatannya masih tertahan di zaman kuno. Anakku, ayahmu menyegelmu hari ini, dan kamu tidur dengan nyenyak. Saat kamu bangun, itu akan menjadi era paling cemerlang di dunia. Kamu bukan milik era ini, kamu milik tahun-tahun mendatang tanpa akhir. Ayah, anakmu tidak akan mengecewakanmu. Mufan mengepalkan tangannya. Tuan, orang itu memegang token tertinggi klan iblis di tangannya, kata pelindung itu. Mufan mengangguk sedikit dan berkata, bisa dimengerti. Dia seharusnya membangkitkan kecurigaan orang-orang super kuat di klan kita. Token ini seharusnya merupakan hadiah dari anggota inti klan kita. Abaikan dia dan pergi dulu. Setelah itu, Mufan pergi bersama semua anggota klan iblis. Julian juga berjalan keluar. Setelah melihat semua orang pergi, dia berbalik dan melihat ke dalam gua. Saat iblis pergi, formasi di sini juga menghilang. Julian tidak bertindak gegabah, tetapi menunggu di luar sekitar 1 hari. Dia melepaskan Kevin, Kailin, dan beberapa orang yang diburu sebelumnya dari Immortal Mansion. Dia melihat ke beberapa orang yang dikejar dan berkata dengan tenang, oke, sekarang aman. Kamu boleh pergi. Jangan beritahu apapun tentang rumah abadiku, jika tidak. Aku tahu, aku tidak akan memberitahunya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Mereka bertiga segera mengangguk dan pergi. Julian membawa Kevin dan Kailin ke dalam gua bawah tanah. Segera, kami tiba di ruang bawah tanah. Di Dungeon pertama, ada banyak mayat, dan mayat tersebut telah menjadi mumi. Julian tiba di ruang bawah tanah kedua dan mendobrak pintu. Sabrina. Dia segera berjalan menuju Sabrina, membuka kunci segelnya. Julian, kenapa kamu ada di sini? Sabrina berdiri dari tanah dan menatap Julian dengan tatapan bingung. Julian berkata, saya bertemu dengan beberapa biksu yang diburu sebelumnya. Mereka mengatakan bahwa beberapa pria berbaju hitam menangkap biksu di mana-mana, jadi saya datang untuk melihatnya. Ketika saya datang, saya melihat Anda di sini. Julian mulai berbohong. Dia tidak ingin identitasnya terungkap. Tempat ini dijaga ketat dan ada begitu banyak orang kuat. Bisakah kamu masuk? Sabrina memandang Julian dengan aneh. Julian tampak terkejut dan bertanya, apa? Apakah ada begitu banyak orang berkuasa di sini? Mengapa saya tidak melihat siapapun ketika saya datang? Tidak ada siapa-siapa. Sabrina juga tampak terkejut. Oke, berhenti bicara sekarang dan segera buka segelnya untukku. Abian, yang duduk di tanah di sampingnya, berkata. Sabrina berjalan mendekat dan membuka kunci segel Abian. Abian berdiri dan pergi untuk membuka segel orang lain. Segera, semua orang di sini terselamatkan. Mereka semua meninggalkan gua. Formasi di luar telah menghilang. Energi iblis di tempat ini juga menghilang dan kedamaian kembali. Aneh.
Sabrina memiliki keraguan di wajahnya dan bergumam, ini baru 1 hari, mengapa begitu banyak antek iblis menghilang? Mengapa formasi di sini menghilang? Semua orang bingung. Tapi, mereka tidak bisa mengontrol sebanyak itu sekarang. Mereka pernah mengalami keputusasaan, dan kini mereka tidak mau bersaing, mereka hanya ingin segera pergi. Orang-orang ini bergegas meninggalkan Gunung Wanku, tetapi batas waktu 1 bulan belum tiba, dan jalurnya belum dibuka, dan mereka tidak dapat meninggalkan Gunung Wanku dan kembali ke Sekte Suantian. Julian juga mengikuti pasukan besar keluar dari Gunung Wanku. Kevin bertanya, Saudara Visser, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Julian berpikir sejenak dan berkata, kompetisi ini tidak dapat diadakan. Mari kita tunggu sampai waktunya habis dan kembali ke Sekte Suantian untuk membahasnya. Kevin mengangguk. Setelah mengalami musibah ini, tidak ada seorang pun yang berniat membunuh monster tersebut, karena mereka tidak mengetahui jika ada antek iblis di Gunung Wanku kamu membunuh, maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Sekelompok orang sedang menunggu di luar Gunung Wanku. Julian, Kevin, dan Kailin berkumpul. Mereka bertiga menghabisi monster yang telah mereka bunuh sebelumnya dan mulai memanggang daging. Aroma daging memenuhi udara. Sabrina datang, duduk di sebelah Julian, meliriknya, dan bertanya, Julian, benarkah tidak ada seorang pun di sana ketika kamu pergi? Ya. Julian sedang memanggang daging dan berkata, ketika saya mengetahui bahwa seseorang telah ditangkap, saya mulai mencari-cari dan menemukan sebuah gua. Saya menemukan Anda di dalam gua. Seharusnya tidak demikian. Sabrina menyentuh hidungnya. Setan itu kejam dan membunuh tanpa mengedipkan mata. Begitu banyak orang yang meninggal secara tragis, bagaimana mereka bisa pergi begitu saja? Saat ini, dia memikirkan pria yang memegang token itu. Orang inilah yang menyelamatkannya. Jika bukan karena orang yang memegang token hitam, dia akan menjadi jiwa yang mati di bawah pedang. Mungkinkah orang ini mengusir kaki tangan klan iblis? Sabrina bingung. Bersambung.